Halo semuanya, balik lagi bersama channel aku Patricia Tiara. Pada video kali ini aku akan membahas soal lika-liku yang biasanya dihadapi mahasiswa dan solusi atau cara mengatasinya. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini juga aku akan sekaligus review tentang beberapa buku yang biasa aku jadiin sumber referensi atau sumber bahan dalam aku mencari ilmu tambahan atau mencari referensi kalau aku lagi kesulitan ngerjain sesuatu, guys. Jadi aku mau review secara langsung buku-buku tersebut. Apa aja sih buku-buku yang biasanya aku pakai? Simak video berikut ini. Next, kalau kalian mau tahu sebanyak apa buku yang aku beli atau yang aku gunakan selama aku kuliah, ini adalah buku yang biasa aku gunakan. Bukan cuma ini doang. Ini ada juga nih, meja aku sampai penuh, banyak banget buku yang biasanya aku jadiin sumber referensi. Ini sampai berat loh, guys. Ada yang tebal dan ada juga yang tipis. Untuk buku yang pertama, aku biasanya selalu pakai nih guys, buku Kamus Sains. Jadi di dalam buku ini tuh terdapat banyak banget kayak istilah-istilah yang biasanya dipakai dalam biologi atau teknik. Jadi buku itu kayak ada istilahnya, terus juga ada terjemahan atau artinya. Jadi guys, untuk buku Kamus Sains ini simple banget dan ukurannya kecil juga. Biasanya dipakai oleh pelajar, mahasiswa, dan juga bisa buat umum, guys. Kalau untuk penciptanya nih ada di sini Wahyu Untara, dan kalau untuk tebelnya berapa halaman nih ini ya? Kalau kita buka di bagian belakang, ini ada juga mengapa Anda tertarik untuk menulis buku. Sebanyak nih 456 halaman nih guys. Buku Kamus Sains ini terus juga lengkap banget. Kalau kalian mau tahu isinya, ini aku jelasin secara cepat aja isinya. Kayak di halaman 103 tuh ada ini kan, ada istilah itu namanya kobalt. Kayak gini kan, kobalt. Terus ada juga arti beserta definisinya secara jelas, tuh ada juga penjelasannya. Digunakan sebagai alat pemotong yang tidak akan melunak pada suhu tinggi, juga sebagai warna dan cat terutama untuk kaca dan keramik. Jadi buku Kamus Sains ini berguna banget, apalagi misalkan kalian mahasiswa jurusan kimia atau jurusan biologi, karena di dalamnya sih pada dasarnya kebanyakan tuh istilah-istilah asing, cuman istilah asing itu mengacu ke kimia atau biologi kayak ilmiah gitu guys, yang biasa bahasanya tuh bahasa yang cetak tebal tuh dipakai oleh para ahli. Jadi buku ini berguna banget kalau internet kalian lagi macet atau Google kalian lagi macet, kalian bisa cari istilah dan artinya di buku ini doang. Selanjutnya aku juga punya buku nih, kumpulan referensi penting untuk pelajar pintar. Jadi di dalam buku ini biasanya dipakai buat anak SD sampai anak SMA, cuman anak kuliah juga pakai buku ini. Buku ini tuh kayak lengkap banget nih guys. Kayak ada pelajaran PKN, matematika, dan semua yang ada di dalam buku ini tuh yang penting-penting kayak undang-undang dasar, Pancasila, termasuk rumus-rumus matematika dan tensis-tensis bahasa Inggris yang biasanya kalian lupain. Kalau untuk buku kumpulan referensi penting untuk pelajar pintar ini sesuai yang aku review tadi untuk SD, SMP, dan juga untuk SMA. Tuh kan, untuk isinya kalian bisa lihat di kolom kuning ini udah lengkap banget seperti rumus bangun datar dan ruang, satuan dan ukuran kecepatan gerak, gaya. Untuk penciptanya kalian bisa lihat langsung di sini, pencipta buku ini adalah Hermin Sulistianingsih. Terus kalau untuk dalamnya tuh nih kan salah satunya tuh kayak dalam bahasa Indonesia katanya penggunaan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara. Misalnya beberapa badan hukum, kerjasama antara pemerintah dan rakyat, dan lain-lain tuh. Pokoknya buku ini berguna banget lah. Pelajarannya kayak ada PKN, terus tuh ada bahasa Indonesia dan lain-lain. Tuh kan, yang kalian biasanya nggak tahu kata depan, di, ke, dan dari digunakan untuk apa aja, di sini juga lengkap. Jadi kalau biasanya aku cari-cari tenses bahasa Inggris nih kan kayak juga ada nih bentuk verbal, will, shall, yang biasanya tenses atau kata kerja verb yang biasa kalian lupain, lengkap banget dalam buku ini. Jadi buku ini tuh sangat membantu aku kalau aku lagi perlu pengetahuan luar gitu guys. Bagian belakangnya sih nggak terlalu jauh beda sama bagian depan, cuman berisi kayak deskripsi singkat aja, tangga pustaka gitu kan, redaksi, alamat, juga kayak kode bukunya. Untuk halamannya ini ada tuh, kalau kalian lihat ada 230 halaman. Next, aku juga punya beberapa buku komputer. Bukan beberapa lagi sih, aku punya sekitar 8 buku di bidang komputer. Karena aku kuliah jurusan komputer, aku banyak banget ngoleksi buku komputer. Ini rata-rata bukunya nih berisi tentang coding seperti Java, SQL, PHP, Pascal, C++, dan lain-lain. Jadi aku banyak banget punya buku yang berhubungan dengan komputer dan coding untuk aku mencari referensi atau misalkan aku ada kesulitan. Jadi aku cari di buku-buku ini aja guys. Kalau buat penjelasan satu-satu nanti aku jelasin ya setelah pariwara berikut.
Jadi seperti yang kalian ketahui, aku lumayan banyak punya buku komputer. Ada 8 buku komputer yang aku punya. Salah satunya adalah yang pertama, 250 plus Power Tips seputar internet. Jadi buku ini tuh diciptakan oleh Christopher Lee. Ini aku jelasin secara cepat aja karena aku nggak punya banyak waktu buat jelasin satu-satu secara mendetail. Jadi untuk daftar isinya dan lain-lain udah lengkap banget di sini. Intinya ini adalah buku tips seputar internet. Kalau kalian nggak tahu tentang internet, tentang mempercepat koneksi internet, jaringan internet yang lemot dan lain-lain, kalian bisa langsung buka dan baca buku ini. Untuk tebalnya ada 220 halaman guys. Salah satu isi buku ini tuh tentang apa ya nih, isinya tuh nih kayak gini, men-setup dan menggunakan web proxy ini kan. Pokoknya semuanya tuh tentang jaringan internet. Terus kalau pada bab 5 tuh seperti yang kalian ketahui, cara ampuh membuka konten yang terblokir. Nah kan, jadi bagi kalian yang suka buat konten video di YouTube atau dimanapun, kalau kalian terblokir secara permanen atau secara sementara, kalian bisa lihat tipsnya di buku ini tuh. Tentunya tidak semua pengguna internet mendapat menerima alasan tersebut dengan baik. Masih ada situs lain yang memuat foto serupa, bla 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 tuh. Lengkap banget di buku ini. Buat daftar isi sih oke. Ya pokoknya kata pengantarnya juga udah lengkap kan, dibuat berdasarkan survei juga. Tuh, ini kalau bagian belakangnya kayak gini, secara gak jauh beda sih sama bagian depannya. Next, yang kedua, buku komputer yang aku punya yaitu buku yang berjudul Membuat Program Bantu Microsoft Excel yang diciptakan oleh Yudi Wicaksono dan Solusi Kantor guys. Ini kan bukunya. Apa ini? Ini apa ini guys? Alex Media Komputindo kan, diproduksi oleh itu. Jadi ini bukunya ini sebenarnya untuk lebih ke program bantu buat kalian yang suka menggunakan Microsoft Excel dalam belajar atau melakukan perhitungan data. Jadi bagi kalian yang memiliki kendala dalam mengoperasikan Microsoft Excel, cocok banget kalian harus punya. Kalau untuk bagian depan dari buku Microsoft Excel ini ada mengenal makro Excel dan mengoptimalkannya. Ada menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga mengurangi tingkat kesalahan. Next, aku juga punya buku Teknik Hebat Merancang Aplikasi Instan dan Berkualitas yang diciptakan oleh Ferry Sulastiana dan Fajri Rahmat Umbara. Untuk tebelnya, di bagian belakangnya, ini kayak, kalau kalian tahu nih apa nih, ada gelas pop mie. Kalau kalian lihat nih kan, gelasnya ini sebenarnya gelas pop mie loh guys. Kalau untuk tebelnya 172 halaman. Untuk salah satu isinya merancang aplikasi instan berkualitas. Ya isinya seperti inilah, ada part cut, critical path, memulai aplikasi Gen katanya tuh. Belum habis semua sih guys aku baca, cuman pelan-pelan kalau aku lagi butuh referensi pasti aku buka di buku ini. Daftar isinya juga lengkap banget sampai 7 bab nih. 7 bab kalau kalian mau lihat tuh. Next, aku juga punya buku yang berhubungan sama coding Java dan apapun yang terdapat di dalam coding Java. Yaitu judul bukunya adalah Aplikasi Pengajian dengan Java untuk Pemula. Jadi buku ini cocok banget untuk kalian yang pemula. Juga diproduksi oleh Alex Media Komputindo seperti buku Microsoft Excel tadi tuh. Jadi bagi kalian pemula Java yang untuk memulai coding, cocok banget kalian punya buku ini. Buku ini juga punya 14 bab dan semuanya tuh tentang database atau tentang coding Java. Kalau bagian belakangnya sih nggak jauh beda sama bagian depannya, sama aja. Terus untuk tebelnya berapa halaman ya guys? Tebelnya ada 180 halaman. Tuh kan ada isi coding Java-nya kayak gini, contohnya masukkan kode berikut ke dalam metode. Next, aku jelasin secara cepat aja. Ini aku juga ada buku SQL, MySQL, dan SQLite, yaitu cepat mahir MySQL dan SQLite, juga diciptakan oleh Alex Media Komputindo. Jadi Alex Media Komputindo yang ini tadi, kayak mereka nih suatu tim gitu kan, atau suatu tim yang bekerja sama yang membuat atau menciptakan buku-buku apa aja yang berhubungan sama komputer dan media yang berhubungan dengan komputer. Untuk halamannya berapa halaman ya? Untuk halamannya ada 138 halaman. Tuh. Kayak gitu bukunya, warnanya hijau putih. Salah satu isinya tentang kode program untuk memanggil fungsi penyimpanan data tuh. Next, guys, aku juga punya buku FBNet untuk skripsi. Jadi buku FBNetnya itu buku visual basic yang diciptakan oleh sama Alex Media Komputindo juga, yang pencipta buku komputer. Untuk pengarangnya nih ada 3. Nih ada Edi, Ali Zaki, sama Smith Dev Community. Cuman sih ini lebih ke mahasiswa tingkat akhir ya, karena untuk membuat skripsi pada dasarnya tuh. Visual Basic Net adalah bahasa pemrograman yang lazim dipakai untuk membuat tugas skripsi bagi mahasiswa. Jadi buku ini sebenarnya cocok untuk mahasiswa semester 8 atau semester 7. Cuman aku beli aja untuk jaga-jaga dan untuk persiapan, karena aku kayak orangnya adalah orang yang kepo juga soal skripsi, jadinya aku beli buku ini guys. Dan setelah aku lihat di dalamnya tuh lumayan menyampaikan banyak informasi yang aku
yang aku belum terlalu tahu semua. Jadi dengan baca buku ini aku jadi tahu sedikit-sedikit tentang Visual Basic yang biasa tuh dipakai mahasiswa untuk membuat tugas akhir untuk skripsi. Tuh. Next, aku juga ada buku merancang aplikasi akuntansi dengan Visual Basic Net. Jadi ini sama kayak buku yang tadi, Alex Media Komputindo juga, buku tadi FBNet. Cuman bedanya yang tadi itu adalah FBNet untuk skripsi tugas akhir mahasiswa, dan kalau yang ini adalah Visual Basic Net untuk akuntansi. Jadi lebih ke untuk mahasiswa jurusan komputer akuntansi, guys. Next, buku ini juga free CD, free file latihan FBNet. Nah kan, jadi kalau kalian bosan baca bukunya, kalian bisa masukin CD ini ke laptop kalian dan kalian bisa nonton filmnya. Tuh ya, isinya seperti inilah kira-kira prosedur dan lain-lain. Terus juga belakangnya ada sistem informasi kan. Nah, jadi selain buku ini cocok untuk mahasiswa teknik informatika, buku ini juga cocok untuk mahasiswa jurusan sistem informasi. Untuk tebalnya ada 226 halaman. Cuman halaman yang terakhir ini blank atau kosong. Terakhir itu apa ya nih guys ya? Nah, terakhir tuh halaman itu tentang penulis. Kalau kalian mau tahu, isinya ya seperti inilah. Kayak coding-coding visual yang biasa dipakai untuk Visual Basic, kayak label, text box, combo box, name, button, dan lain-lain. Kalau kalian belajar Visual Basic, kalian udah pasti tahu apa aja struktur pemrograman Visual Basic. Kalau buku ini biasanya aku pakai untuk sebagai referensi aku aja, kayak if, then, dan lain-lain itu. Tuh kan udah lengkap banget. Cuman ini cocok buat mahasiswa jurusan komputer akuntansi. Tuh, untuk babnya ada 14 bab. Aku juga punya buku perancangan database dengan Power Design nih. Jadi ini tuh cocok buat mahasiswa yang biasanya suka dengan database atau merancang aplikasi database tuh. Diciptakan oleh Edi Winarko tuh guys. Dan tuh tampilan belakangnya tentunya nggak jauh beda sama tampilan depannya. Tebelnya ada berapa halaman ya? Susah loh aku megangnya itu. Ada 129 halaman. Tuh. Buku perancangan database dengan Power Design 6.2 ini disusun sebagai jawaban dari mereka yang ingin belajar tentang perancangan database dengan Power Design 6.32. Cakupan materinya cukup ringkas dan padat. Pembahasan dalam buku ini meliputi ada 1, 2, 3, 4, 7 hal, yaitu dasar-dasar basis data, normalisasi dengan model data, merancang IR diagram, menggenerate CDM ke PDM, modifikasi atribut pada PDM, menggenerate ke database Microsoft Excel dan MySQL, dan penerapan Power Design untuk studi kasus. Jadi buku ini tuh cocok banget buat kalian yang belajar coding database tuh. Kayak gitu bukunya. Next, aku juga tipe orang yang suka mengoleksi tentunya buku novel dan buku horor. Buku ini adalah buku yang paling lengkap soal jebakan pertanyaan satu wawancara kerja. Jadi sebelum wawancara kerja, biasanya aku baca buku ini dulu supaya aku nggak terjebak sama pertanyaan orang atau pertanyaan bos tuh. Jadi buku ini tuh cocok banget bagi kalian yang ingin wawancara kerja tuh. Lalu ada buku nih, Bulan Berubah Demi Mencapai Keberhasilan, dan buku Politik Hukum Pidana. Dua buku ini sebenarnya aku nggak beli. Dua buku ini adalah hadiah dari aku yang sering ikut seminar. Jadi guys, itu dulu buku yang bisa aku review sebagai solusi dari lika-liku mahasiswa. Tadi kan ada buku-buku yang berhubungan dengan komputer. Terus seperti yang kalian ketahui juga, aku tuh adalah orang yang suka banget mengoleksi buku horor sama buku novel. Kayak gitu guys. Cuman aku tuh lebih ke koleksi tuh lebih buku-buku komputer sih, soalnya kan bisa membantu aku kalau aku ada kesulitan dalam hal belajar atau dalam hal mengerjakan tugas. Kayak buku Microsoft Excel, buku database, buku Java, buku SQL, termasuk kayak buku yang untuk jebakan sebelum kalian jebakan wawancara kerja tadi guys, juga aku beli kan, karena itu berguna banget kalau kalian misalkan lamar kerja. Dan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor itu orang suka banget mengajukan pertanyaan yang bersifat tuh menjebak kalian. Jadi sebelum kalian wawancara kerja, sebaiknya kalian baca buku itu dulu. Kayak misalkan kan dulu tuh aku ada pertanyaan kan, katanya pertanyaan yang cukup menjebak. Salah satunya tuh kalau kamu katanya kan, dulu aku pernah ditanya, kalau kamu dapat uang 1 miliar hari ini, apa yang bakalan besok kamu lakuin sama uang itu? Nah itu pertanyaan yang menjebak guys. Kalau kalian bilangnya belanja itu salah banget. Kalau kalian dapat uang 1 miliar, tentunya kalian harus jawab. Kalau kalian ditanya suatu bos di suatu perusahaan, kalau saya dapat uang 1 miliar, tentunya besoknya saya akan tetap giat bekerja dan tidak akan pernah berhenti bekerja. Karena uang itu kalau dipakai terus tanpa dicari itu bisa habis guys. Jadi itu dulu buku-buku yang bisa aku review. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Aku juga mau nyampaikan lika-liku mahasiswa itu apa saja sih, dan apa juga sih sisi terangnya kuliah. Pertama, lika-liku mahasiswa yang biasanya aku hadapi kan, dan teman-teman aku hadapi. Pertama adalah tugas yang sulit. Yang kedua, biasanya adalah ulangan atau ujian yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, dosen yang jarang masuk. Yang
Terus yang keempat kayak masalah organisasi, masalah kerjasama dan lain-lain. Terus yang kelima, apa lagi ya guys ya, kayak perpecahan lah kalau gitu. Kalau ada organisasi itu 5 perpecahan antara organisasi. Terus apa lagi ya, yang keenam kesulitan dalam belajar online kan. Yang ketujuh kesulitan jaringan. Terus lika-liku selanjutnya apa lagi ya, yang biasa kayaknya itu aja deh kalau buat lika-likunya. Terus kalau buat sisi terang kuliah tuh tentu banyak banget guys. Kalau kalian kuliah kan kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan kalian, intinya yang bagus, yang di tempatnya bagus dengan gaji yang lumayan besar gitu guys. Walaupun gak semua orang kuliah itu sukses, intinya sisi terang kuliah itu. Next selanjutnya sisi terang kuliah, kalian dipandang orang sebagai orang yang berpendidikan tentunya kan. Karena kan orang biasanya mandang, ih katanya gak kuliah, gak berpendidikan, cuma sampai SMP doang atau cuma sampai SMA doang katanya kayak gitu. Apalagi kalau kalian lanjut kuliah sampai S2 atau S3 guys, kan tentunya orang tuh mandang kalian kan lebih berpendidikan atau lebih otaknya tuh lebih tinggi, lebih banyak menguasai materi gitu kan. Makanya kalau jadi dosen tuh biasanya kuliah sampai S2 atau S3 kayak gitu, baru bisa jadi dosen karena ilmunya tuh udah cukup. Kalau cuman lulusan S1 aja tuh belum bisa jadi dosen kebanyakan, karena ilmunya tuh dipandang belum cukup, makanya nggak diterima gitu kan, walaupun ada beberapa dosen yang lulusan S1 doang kayak gitu. Terus next sisi terang kuliah lainnya, kalian mendapatkan relasi atau banyak teman di kuliahan kayak gitu. Jadi selain banyak teman di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah, kalian juga banyak mendapatkan teman atau relasi di lingkungan perkuliahan. Kayaknya itu aja sih guys untuk lika-liku dan sisi terang kuliah yang biasanya yang bisa aku sampaikan. Kalau ada tambahan, kalian silahkan menambahkannya di kolom komentar di bawah. Thank you banget yang udah nonton video aku pada kali ini. Sorry banget kalau misalkan aku jarang buat video karena kesibukan dan tugas-tugas aku yang banyak yang belum aku selesaikan, belum bagi project aku guys. Aku harap kalian memaklumi jika ada suara-suara berisik atau jika ada kekurangan dan kelemahan aku masih untuk bikin video ini. Jika ada kekurangan, aku harap aku bisa lebih baik ke depannya guys. See you next time and goodbye.